Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kelas 9, berjumpa lagi dengan Ibu Enji dalam mata pelajaran matematika. Pada pertemuan kali ini, Bu Enji akan membahas tentang transformasi geometri ya. Transformasi geometri ini ada berbagai macam bentuknya ya. Ada pencerminan atau refleksi, ada juga pergeseran atau translasi, ada juga dilatasi, perkalian ukuran ataupun juga copy paste ke sebangunan. Nah, pada pertemuan kali ini Bu Enji akan membahas tentang pergeseran, translasi dan juga pencerminan atau refleksi ya. Sudah siap menerima pembelajaran kali ini? Ya, sudah siap ya. Translasi atau pergeseran itu adalah perubahan posisi suatu objek. Objeknya ini bisa berupa titik, garis, ataupun bangun bidang ya, dengan jarak dan arah tertentu. Translasi suatu titik, misalkan titik P ya, dengan koordinat X dan Y oleh translatornya A dan B akan menghasilkan bayangan P aksen, yaitu X koordinat A, X-nya absesnya ya, ditambah dengan A, sedangkan Y-nya ditambah dengan B, maka akan menghasilkan koordinat bayangan yaitu P aksen X plus A dan Y-nya Y plus B. Bisa dipahami ya. Jadi kalau translasi tinggal ditambah aja X-nya ditambah dengan A, Y-nya ditambah dengan B. Contohnya. Nah, contohnya di sini Benji punya X awalnya yaitu X dengan koordinat 3 dan 5. Ditranslasi 5, 4. Maka bayangan X jadi berapa? Nah, yang X kan ya, X-nya ini berarti kan 3 ditambah dengan 5 hasilnya menjadi 8. Sedangkan yang Y-nya kan 5 ditambah dengan 4 hasilnya menjadi 9. Gampang toh, yang depan X-nya ditambah dengan yang atas, sedangkan Y-nya ditambah dengan yang bawah. Kita ke contoh berikutnya ya. Sebuah persegi ABCD dengan koordinat A-nya di titik 1,1, B-nya 3,1, C-nya 3,3 dan D 1,3 ditranslasi sejauh 4 satuan ke kiri dan 2 satuan ke atas. Nah, gimana nih satuan ke kiri dan ke atas? Nah, ini berhubungan dengan yang namanya diagram kartesius koordinat itu loh ya. Kan kalau positif itu berarti dia arahnya ke atas dan ke kanan. Kalau negatif berarti arahnya ke kiri dan juga ke bawah. Karena ini tadi ke kiri berarti dia negatif 4 ya, X-nya negatif 4. Sedangkan tadi 2 satuan ke atas. Kalau ke atas berarti X-nya Y-nya berarti 2, positif 2. Paham ya? Jadi koordinat kartesius masih ingat toh, X itu kan berarti dia yang menyamping ya, kanan kiri. Kalau Y itu berarti yang atas bawah. Nah, yang positif itu berarti kan X-nya ke arah kanan, sedangkan Y-nya kan ke arah atas. Nah, ini tadi kan ke kiri berarti X-nya yang negatif, sedangkan Y-nya ini ke arah atas berarti positif. Bisa dipahami dari sini? Nah, kalau kita sudah menentukan translatornya ini negatif 4 dan 2, kita tinggal mencari bayangan dari persegi ABCD tadi ya. Nah, tadi kan titik awal ABCD-nya A-nya 11, B-nya 31, C-nya 33, D-nya 13. Translasinya tadi yang ditentukan bahwa sejauh 4 satuan ke kiri kan X-nya negatif dan 2 satuan ke atas berarti Y-nya positif 2 ya. Nah, sekarang kita eksekusi, kita mencari bayangan dari masing-masing titiknya. 1 ditambah negatif 4, negatif 3 ya. Sedangkan untuk Y-nya 1 ditambah 2 jadinya adalah 3. Ketemu A aksen. B aksennya berarti 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 1. Satunya ditambah 2 sama dengan 3 ya. Yang bayangan C berarti 3 ditambah negatif 4 negatif 1. 3 ditambah dengan 2 5. D-nya 1 ditambah negatif 4 berarti sama dengan 1 dikurangi 4 ya, negatif 3. 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5 ya. Oke, paham kan ya? Kita kalau translasi itu kita tinggal menjumlahkan aja koordinat awalnya ditambah dengan translasinya berapa, ketemu bayangannya.
Kita ke contoh berikutnya ya. Hasil translasi garis lurus 2x plus 3y sama dengan 6 oleh 3 min 4 adalah berapa? Nah, cara yang pertama itu berarti kita harus menentukan dulu titik potong garis ini tadi, 2x plus 3y sama dengan 6. Karena menentukan titik potong berarti kan x-nya harus kita nolkan untuk mencari y-nya, dan sebaliknya y-nya kita nolkan untuk mencari x ya. Misalkan yang pertama dulu kita kerjakan, x-nya kita sama dengan nolkan. Kalau x-nya 0 berarti 3y sama dengan 6. Maka y saja, 6 dibagi 3, y-nya ketemu 2. Kalau y-nya sekarang kita nolkan, maka 2x sama dengan 6, ya kan? Maka untuk mencari x saja, 6 dibagi 2, ketemunya 3. Jadi 0,3 atau 0,2 atau 3,0. Selanjutnya, kalau kita sudah mencari titik potong garis pada sumbu x dari y-nya, maka kita mencari hasil translasinya. Titik awalnya yaitu 0,2 dan 3,0 kita translasi sebanyak 3 min 4, hasilnya berapa? Nah, itu bayangannya ya. Oke, 0 ditambah 3, 3. 2 ditambah 4, negatif 4 sama dengan 2 dikurangi 4 ya, negatif 2. 3 ditambah 3, 6. 0 dikurangi 0 ditambah 4, negatif 4 sama dengan 0 dikurangi 4 ya, negatif 4. Ketemu deh titik bayangannya, yaitu ada di 3 min 2 dan 6 min 4. Oke, paham ya? Untuk translasi Ibu Enji rasa sih kita tinggal menjumlahkan saja, gak ada masalah ya, asal kita teliti dengan menjumlahkannya. Sekarang kita ke bentuk transformasi geometri kedua, yaitu ke pencerminan atau refleksi. Pencerminan atau refleksi itu apakah sama Bu kalau kita bercermin di di cermin datar itu ya? Hampir sama. Kenapa? Karena kan jaraknya sama, hanya berbeda sisi saja, sama seperti itu. Nah, untuk refleksi atau pencerminan ini ada rumusnya dan wajib dihafalkan. Kalau kalian tidak hafal nanti akan kesulitan ya. Ini silakan dihafalkan. Misalkan saja ini awalnya ada xy ya. Kita refleksikan terhadap sumbu x, maka bayangannya pasti menjadi dari x tadi, maka bayangannya adalah x min y. Kalau sumbu y, maka yang min menjadi x-nya, min x dan y. Titik pusat 0,0 semuanya min semua, min x min y. Garis x sama dengan hem, maka x-nya yang kita kalikan 2 hem dikurangi x, y-nya tetap. Kalau y sama dengan k, y-nya tetap, x-nya tetap, y-nya yang kita kalikan 2k min y ya. Kalau garis y sama dengan x, maka dibalik y, x. Kalau y sama dengan min x, maka dibalik dan itu min semua. Wajib dihafalkan biar kalian nanti kalau ada soal langsung capcus mengubah-ubahnya ya. Contoh, Bu Enji punya titik A dengan koordinat 4,3. Kalau kita refleksikan terhadap sumbu x kan jadinya x min y, maka yang berubah hanya y-nya saja menjadi min 3. Maka bayangan A aksen tadi menjadi 4,3. Kita refleksikan terhadap sumbu y, yang berubah tadi apa? X-nya yang min, maka 4,3 berubah menjadi min 4,3. Kita refleksikan terhadap titik pusat 0,0, jadi bagaimana? Min semua, berarti menjadi bayangannya adalah min 4, min 3. Garis y sama dengan x, kita balik ya, maka y, x, maka jadi di sini adalah 3,4 bayangannya. Garis y sama dengan min x, kita balik, kita minkan semua, maka jadi bayangannya adalah min 3, min 4. Garis x sama dengan 3, bagaimana tadi? Y-nya tetap, x-nya kita kalikan 2, yaitu 2h kali min x, berarti 2 dikalikan 3, 6 ya. 6 dikurangi x-nya ada berapa? 4, berarti x-nya adalah 2, 3-nya tetap. Garis y sama dengan 2, y-nya yang x-nya tetap, y-nya yang berubah. 2 dikalikan garisnya 2 ya, 4 dikurangi y-nya tadi 3, jadinya adalah 1. Ya kan? Jadi kuncinya wajib dihafalkan. Contoh soal yang kedua, nah begini. Garis y sama dengan 2x plus 5 direfleksikan terhadap sumbu x memiliki bayangan bagaimana? Sama kayak tadi ya, ada sebuah garis, nah terus refleksinya terhadap sumbu x bagaimana? Kalau yang di pergeseran tadi, di translasi, itu kan kita mencari titik potong. Nah, kalau pada refleksi ini kita mengambil dua titik yang melalui garis tersebut.
Ya, kalau melalui berarti yang paling gampang adalah 1 dengan min 1 ya. Misalkan X-nya sama dengan 1, kita masukkan sini, 2 kali 1 2 ditambah 5, maka Y-nya ketemu 7. Kalau X-nya min 1 berarti 2 dikali min 1 hasilnya adalah pinter min 2. Min 2 ditambah 5 hasilnya adalah 3. Maka garis yang titik yang melalui garis itu 1,7 dan negatif, 3. Selanjutnya kita refleksikan kedua titik ini terhadap sumbu X. Tadi kalau terhadap sumbu X bagaimana? Ya, pinter. Yang berubah adalah Y-nya menjadi negatif ya. Jadi titik ini 1,7 kita refleksikan terhadap sumbu X, maka X-nya tetap, yang berubah adalah Y-nya menjadi negatif. Sedangkan yang min 1,3 maka dia berubah menjadi min 1, min 3. Dari sini kita bisa melanjutkan ke rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 untuk menentukan refleksinya terhadap sumbu X ya. Kita masukkan persamaan ini, Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. X1 X2 nya dari mana Bu? Dari hasil pencerminan tadi, refleksi tadi ya. Setelah kita eksekusi, kita masukkan di sini X1 nya 1, Y1 nya negatif 7, X2 nya min 1, Y2 nya min 3 ya. Silakan dimasukkan. Nah, sehingga ketemunya X-nya itu ya adalah 10. Kita dari sini kita perkalian silang, Y plus 7 dikalikan min 2, 4 dikalikan X min 1, min 2 kalikan Y min 2Y, min 2 dikali 7 min 14, 4 kali X 4X, 4 kali min 1 min 4. X dengan X kita kumpulkan, angka dengan angka kita kumpulkan. Nah ya, maka ketemunya 4X plus 2Y sama dengan negatif 10. Jadi hasil refleksi persamaan garis Y sama dengan 2X plus 5 terhadap sumbu X itu adalah 4X plus 2 sama dengan negatif 10. Oke, gampang ya. Seperti biasa, silakan diputar berkali-kali videonya Bu Enci, atau mungkin kalian juga bisa mau membuka YouTube tentang refleksi dan translasi, bisa juga googling, bisa juga membaca dari sumber belajar yang lain. Pokoknya yang membahas tentang translasi dan refleksi. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas ya di akhir pembelajaran ini. Seperti biasa, kalau sudah selesai bisa langsung dikumpulkan melalui WA-nya Bu Enci ya, dikirim ke WA-nya Bu Enci ya. Cuma ada 2 nomor kok ya, 3 nomor. 1, 2 ini berhubungan dengan translasi, yang nomor 3 ini refleksi, tinggal menjodohkan saja ya. Oke, Bu Enci akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.